Sudah jadi dewa, menjalani tribulasi kedua, masih dikalahkan oleh petir langit. Malu sekali. Ternyata terlahir kembali di tubuh orang lemah dan bodoh yang bernama Sama. Keracunan. Obat ini tidak ada penawarnya. Baiklah, cari pria dulu untuk bersenang-senang. Orang-orang di sini kenapa semuanya begitu biasa saja? Kamu saja. Terlalu lambat. Kamu siapa? Orang baik. Lumayan, akurasinya kurang. Kau anggap aku apa? Pelacur. Api nafsu ini benar-benar tidak bisa padam. Obat dari Jiang Xianglin cukup kuat juga. Apa yang kau lakukan? Menidurimu. Lagi? Bawang, kenapa denganmu Bawang? Sialan Jiangli, carikan aku. Kemana si bodoh itu pergi? Semuanya, carikan untukku. Kamu sudah melukai hewan peliharaanku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Si jelek, minggir dari hadapanku. Mencarimu. Mencari mati. Tugasmu sudah selesai. Kamu. Pemilik aslinya hanya tahap refining, tapi aku bukan. Pria ini ternyata bisa menahanku. Nona, tidur denganku lalu ingin membunuhku? Tidak sportif, pakai baju lalu berkhianat. Kamu bisa menahan satu seranganku. Akan kuberi kesempatan untuk hidup. Pergi. Apa ini? Ini batu spirit kualitas tertinggi, bahkan 10 biji. Barang ini mungkin tidak bisa dikumpulkan 10 biji di seluruh Suanu. Dengan ini, luka lamaku. Jiangli, mas kawin ini aku terima. Mas kawin? Hah, Cepat cari dia, aku akan mengulitinya hidup-hidup. kalau sudah untuk balas dendam pemilik asli, maka mulailah dari kamu. Nona, Jiangli terkena obat, pasti tidak jauh. Aku tidak tahu, tidak perlu kau beritahu. Kalian pergi, buka paksa setiap kamar. Dia melukai hewan peliharaanku. Jiangli benar-benar berani. Nona, tidak ada orang di sini. Nona, kamar ini tidak bisa dibuka. Minggir, Jiangli, keluar sekarang. Memanggil nenek moyang untuk apa? Jiangli, berani melawan? Lepaskan. Dasar bodoh, kau tidak bodoh lagi. Apa yang kau lakukan? Suka memukul orang? Nona. Wanita Kirefining berani memukulku? Hari ini akan kuajari kau betapa hebatnya aku. Wanita, karena kau tidak patuh, aku akan membelahmu jadi debu.
Nona, hati-hati. Nona besar gila, lari cepat. Jangan mendekat. Aduh, Nona. Aduh. Honghua, Dan kau, anjing yang sok jagoan. aduh. Jiangli, kakakku sudah tahap foundation establishment akhir. Kalau tahu kau memukulku hari ini, dia pasti membunuhmu. Oh, Berani membantah? Aku akan menghajar mulutmu sampai hancur. Jiangli, kamu. Jiangli yang dulu, perhatikan baik-baik. Rasa sakit yang mereka berikan padamu akan kubicarakan satu persatu. Memang layak disebut kitab suci Gunung Xuanling. Tang Er, ayah sudah mencapai tahap tengah Jindan. Kamu juga harus mempercepat langkahmu. Beberapa hari lagi, kalian akan kembali ke Gunung Xuanling. Saat kamu dan adikmu mencapai Jindan. Siapa di dunia ini yang tidak akan menghormati keluarga Jiang? Ayah, tenang saja. Anak dan adik pasti tidak akan mengecewakan. Selamat, Tuan. Saat putri kita menikah dengan pangeran kedua, Hubungan dengan keluarga Karajan akan semakin erat, keluarga Jiang akan mencapai puncak kejayaan. Tentu saja, tapi sebelumnya yang bertunangan dengan pangeran kedua adalah Jiangli. Kita harus mencari cara agar tidak menjadi bahan gunjingan. Buang saja dia, lalu cari seorang pria. Katakan dia perempuan murahan. Perempuan di tahap Lian Qi, tidak ada yang peduli. Hah, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Berisik sekali, apa ini? Tuan, putra mahkota. Cepat lihat, Nona akan dipukuli oleh perempuan itu. Nona besar memukul? APA. Dia kan imut. Aduh, cepat lihat. Ayah, ibu, biar anak yang pergi sendiri. Anak hanya perlu satu tanggon. Biar dia ingat pelajaran ini. Pergilah. Jiangli, kamu tunggu saja. Masih membantah? Aku akan mencabut lidahmu. Berhenti. Kakak, Xianglin. Ini kakak tiri sang pemilik tubuh asli. Sudah sering menyiksa Jiangli, Jiang Tang dan Jiang Xianglin. Pergi lagi ke Gunung Xuanling, malah membawa Jiangli juga. Kupikir baik hati, ternyata membuat seluruh anggota sekte. Menghinanya, wajah ini juga dia yang melukai. Berani mencuri harta karun Xuanling, masih berbohong. Elder, bukan aku yang mencuri. biasanya terlihat jujur, ternyata pencuri. Benar, orang seperti ini tidak pantas tinggal di Gunung Xuanling. Kakak kedua, mengaku saja. Tidak. Ya, kakak. Konyol. Zhang Li. Jiang Tang adalah murid utama di bawahku. Bagaimana mungkin dia? Pasti Zhang Li. Katanya kau terlihat bodoh tapi berhati murni. Kau berani memfitnahku? Guru, biarkan murid yang menenggani orang ini. Bukan aku, kakak. Bekas luka di wajah ini terbakar saat itu. Kakak, dia, bunuh dia.
Baik, Honghua, bawa dia untuk diobati. Tuan muda, aku tidak pergi. Aku ingin melihat Jiangli mati. Bagus. Kakak, bunuh dia. Jiangli berani menyentuh Xianglin. Cari mati. Belum ada yang berani seperti ini padaku. Kekuatanmu, bagaimana bisa? Dulu aku bodoh. Sekarang tidak. Akar api mahir dengan api. Kakak, dia aneh. Perempuan tingkat Ki Refining ini. Bagaimana bisa sekuat ini? Tidak apa, tadi kakak lengah. Sekarang, lihat bagaimana kakak membalaskan dendam untukmu. Jiangli, oh Jiangli. Kakak sudah foundation establishment akhir. Kau pasti mati. Setelah kau mati, aku akan mencincang mayatmu dan memberikannya pada hewan peliharaanku yang lain. Jiangli, Madala Cow. Bakar dia hidup-hidup. Hanya tingkat Ki Refining berani berlagak di hadapanku? Cari mati. Ah ini? Tuan muda, Nona ah? Ini. Hanya ini, Ah, Bagaimana mungkin? barang suci Gunung Xuanling. Kau yang mencurinya? Omong kosong. cepat cari ayahku. Lari lagi, aku bunuh kau. Kau tunggu saja. Begitu Tuan datang, kau pasti mati. Honghua, Anjing yang mengandalkan tuannya. Bunuh. Jiangli, hari ini aku pasti membunuhmu. Petir bergulung-gulung. Wah, ada yang mencapai Golden Core di kediaman Jiang. Putri bungsu keluarga Jiang. Akar petir? Ini fenomena aneh. Mungkin ini ulah Jiang yang membuatnya benar. Ini arah keluarga Jiang. Pasti Xianglin telah mencapai tahap Golden Core. Apakah Jiangli mengalami masalah? Aura paksaan untuk terobosan tidak benar. Hanya untuk menangani Jiangli, mengapa sampai sebesar ini? Tuan, apakah terjadi sesuatu? Cepat periksa. Xianglin memaksa terobosan dari Foundation ke Golden Core. Hati-hati merusak Spiritual Core. Kakak, Jiangli si brengsek ini. Sudah berani menginjak-injak kita. Masih bisa kita diamkan? Kau brengsek, ku beri kesempatan terakhir. Sujud jadi anjingku, hari ini. Aku akan biarkan kau hidup. Ucapanku belum selesai. Bodoh. Tak tahu penjahat mati karena banyak bicara? Lambat sekali. Masih ingin membunuhku? Kakak, ayo gabung kekuatan, bunuh dia. Petir, datang lebih dahsyatlah. Tinju api. Kakak, minggir. Mau lari?
Tak semudah itu. Peter, kill it. Sejuta. Tan, Tak tahu kau hebat. Atau petir ini yang hebat. jangan, kakak. Tang Er. Nyawa terputus, Jiang Xianglin. Kau bunuh kakakmu sendiri, betapa teganya kau. Tidak. Aku tak bermaksud membunuh kakak, aku tidak. Yang ingin kubunuh adalah kau, Tang Er, cepat sadar. Tindakan tegas, itu gayanya. Anakku mati. Kakak sadarlah, ayah, dialah. Dia tak hanya membunuh Hong Hua, tapi juga menyebabkan kakak mati. Ayah, balas dendam untuk kami. Ayah, Zhongli, kau tega membunuh saudara aku. Tak bisa membiarkanmu. Tua bangka. Membunuh saudara. Mereka anak-anak dari sekumpulan brengsek. Apa hubungannya denganku? Jiang Li, meski aku bukan ibumu, kau tak boleh sebandel ini. Aku paling benci lihat orang nangis. Diam. Anak durhaka. Ayah, hari-hari. Tuan, Kenapa kalian semua payah banget sih? Kamu, kekuatan spiritualmu, sebenarnya level berapa sih? Aku cuma tahap refining Ki. Lalu kenapa kau begitu sombong? Aku, orang tua ini, akan memberimu pelajaran. Kiloton Pedang. Jiang Shutian sudah mencapai Golden Core. Dia yang paling kuat di keluarga Jiang. Gerakan-gerakannya lebih variatif dibanding kakak beradik itu. Bocah kecil, kalau mau pedangmu hancur, silakan maju. Hari ini, aku Jiang Shutian akan menegakkan keadilan. 1000 pedang mengudara. Bendera 1000 arwah. Bagaimana kau bisa dapat bendera 1000 arwah? Wah, bahkan punya bendera 1000 arwah. Calon istriku ini. Sebenarnya siapa sih? ini. Bukankah ini artefak kuno yang bisa menelan segalanya? Dan memanggil arwah jahat. Bendera 1000 arwah. Xianglin, Jiang Li ini agak aneh. Cepat bawa kakakmu cari gurumu. Orang ini kabur, Jiang Li. Bahaya kalau membiarkan harimau kembali ke gunung. Kalau aku tidak menangkapmu hari ini, suatu hari pasti jadi malapetaka. Sebelum ngebuff kok gerakannya banyak banget sih? Jiang Li, jangan pukul ayahmu. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Jangan pukul ayahmu. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Hah, baru pertama kali dengar ada yang minta dipukul. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Aduh, Hah, permintaan itu memang agak keterlaluan. aduh. Berhenti. Orang tua, dulu kau tega membunuh ibuku demi perempuan ini. Dan merampas harta keluarga ibuku. Kenapa waktu itu tidak berhenti? Aduh. Tuan, tolong aku. Jiang Li, berani beraninya kau. Hah, aku berani. Aduh. Tunggu. Tak disangka, Jiang Li ternyata tidak bodoh lagi. Sekarang bakatnya bahkan sangat menakutkan. Kalau tidak bisa menang, kenapa tidak diajak bersekutu? Lily, putri baik ayah. Kamu memanggilku apa? Anak perempuan. Ayah. Ini pertama kalinya sejak ibu meninggal. Kamu memanggilku seperti ini. Ternyata, diberi sedikit manis, dia langsung lupa daratan. Lily, sebenarnya ayah selalu menyayangimu. Dulu kamu bodoh. Ayah melihatnya, sakit di hati. Lily, ayah salah.
Kok rasanya sedih beneran ya? Ini pasti keinginan pemilik tubuh aslinya. Ini sekali dipaksa sama oleh Jiang, sama rata. Lily. Mulai sekarang ayah akan memberikan sumber daya terbaik keluarga untukmu. Akan mengirimmu ke Gunung Xuanling untuk berguru secara resmi. Kamu akan menjadi kebanggaan keluarga Jiang. Benarkah? Lily, aku juga akan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Lily, kami tidak menyalahkanmu karena membunuh kakakmu. Hukum rimba, dia sendiri yang tidak mampu. Aku benar-benar kebanggaan keluarga Jiang. Aku menunggu kalimat ini. Sudah lama sekali. Gadis ini sudah membunuh banyak orang, tindakannya tegas. Jangan-jangan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Jiang? Bagus, bagus. Sepertinya sudah stabil. Jiangli, tunggu beberapa hari lagi. Kita akan langsung mengundang Guru Binhuo datang. Buatmu hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Lily, ayah sudah melewatkan begitu banyak tahun bersamamu. Sikjap mata kamu sudah besar begini. Lily. Ayah, Anak perempuan. ibu. Ah. Kamu. Tua bangka, lain kali akting jelek begini. Jangan sampai dilihat orang lain, memalukan. Kamu. Tenang saja. Aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam bendera 1000 arwah. Berlatih dengan baik, juga akan membuat kedua anakmu menemani kalian dengan baik di dalamnya. Cepat lari. Aduh. Aku akan membuat seluruh keluarga berkumpul dalam bendera 1000 arwah. Aku benar-benar orang baik. Sudah puas melihat? Aku melihat pertanda aneh di langit, khawatir kau kenapa-napa. Ternyata aku terlalu khawatir. Yang kenapa ada orang lain? Kemarin tidak kulihat, sekarang setelah kuperhatikan baik-baik. Ternyata dikelilingi aura naga emas ungu. Orang ini tidak boleh disakiti. Yang bisa membuatku kenapa-napa belum lahir. Kakak dan adikmu sudah kabur. Kabur? Tenang, mereka tidak bisa lari dari telapak tanganku. Tunggu. Di Gunung Xuanling ada teman lamaku. Butuh bantuan? Beritahu temanmu, segera tinggalkan Gunung Xuanling, agar aku tidak membantai orang-orang buta di gunung itu. Guru, tolong selamatkan kakakku. Apa yang terjadi lagi ini? Nyawa sudah putus. Kakak, bagaimana keadaanmu? Guru. Gurumu sudah menstabilkan jiwamu. Istirahat sebulan, pasti sembuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Guru, mohon bela kami. Guru, semua ini adalah perbuatan Jiangli. Zhang Li. Jiang Li hanya di tahap key refining. Bagaimana mungkin dia melukai kalian sampai seperti ini, Guru? Dia tiba-tiba tidak bodoh lagi, dan kekuatannya meningkat drastis. Aku dan Xianglin bukanlah tandingannya. Benar, dan ayahku yang di tahap Golden Core juga kewalahan. Sekarang, aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku. Kekuatan meningkat drastis. Aku tahu, dia pasti mencuri harta karun Xuanling. Pasti harta karun Xuanling yang memberinya kekuatan seperti sekarang. Tapi Guru, dia pasti juga tahu. Aku pasti akan datang mencarimu. Aku takut, Guru. Cekat. Cekat APA. Gurumu sudah di tahap Nascent Soul di dunia ini. Selain wakil ketua dan ketua, coba tanya. Siapa yang bisa menandingi gurumu? Meskipun dia punya harta karun Xuanling dalam waktu singkat. Bisa meningkatkan cultivation dengan drastis, kebetulan hanya selevel Golden Core. Guru, ayahku di tahap Golden Core pertengahan, tidak bisa mengalahkannya. Xianglin, aku mengerti maksud guru. Guru maksudnya, meskipun cultivationnya meningkat. Tidak mungkin mencapai Nascent Soul. Jika dia bisa mengalahkan ayah, mungkin juga di tahap Golden Core akhir. Sudah.
Kamu juga banyak luka. Ambil ini, makan. Terima kasih, Guru. Soal Jiangli itu. Dia hanya penye putih Gunung Xianling. Bisa dibilang anggota Gunung Xuanling. Sebagai tetua Gunung Xuanling, aku punya kewajiban membersihkan sampah sekte. Kalau dia berani datang, jangan harap bisa pulang. Petir menggelegar aku takut, menyetrumu sampai remuk. Sherfu, Jadatong. Hidup mati kuanggap biasa, suka melawan si imun. Nyawamu di tanganku, bukan takdir. Hai, ketemu lagi bro. Jiangli, wajahmu. Kau masih hidup? Lalu orang tuaku? Ayah ibu, di sini. Di dalam, bendera 1000 arwah. Ini barang iblis, mana bisa kau punya? Ya, udah punya. Mau? Nggak kasih. Pantas kekuatanmu melonjak, rupanya dapat bendera 1000 arwah. Humph. Meski kau punya bendera itu, paling cuma tahap awal Yuanying. Wahahaha. Sayangnya, aku sudah tahap akhir Yuanying. Kalau pinter, serahkan bendera itu dan cacatkan diri sendiri. Mungkin aku akan memberimu ampun. Lagi-lagi kakek tak tahu malu. Aduh, Jiangli, ayahku juga ayahmu. Mana tega kau begini? Oh ya, aku baru ingat. Orang tuamu menyuruhku sampaikan pesan. pesan apa? Kata mereka, keluarga harus lengkap, rukun dan bahagia. Makanya aku datang untuk mengajak kalian berkumpul di dalam. Brengsek, Jiangli. Jangan sembarangan berulah, ini Gunung Xuanling. Goreku adalah tetua ketiga, sejari bisa menghancurkanmu. Dulu kau mencuri pusaka Xuanling, seharusnya kubunuh saat itu. Aku tak ada hubungan dengan pusaka Xuanling. Berani membantah? Reizaken. Kakek, di sini. Bendera 1000 arwah hilang. Bendera itu kembali. Berani main-main denganku? Air Membaku. Wah, jadi es. Pas lagi panas. Jurusan esmu cocok buat ngademin. Cari mati. Teleportasi bayangan. Aduh. Jiangtang Liner. Terlalu lemah, mereka belum mati. Jiangli Jiangli. Woi, aku di sini. Dengar kok. Mantra es pergi. Ha 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 ha. Kina mantra esku. Bahkan orang seperti guru yang sudah melewati tribulasi langit, paling tidak akan membeku selama waktu satu batang dupa. Lemah banget. Udah deh, jangan banyak bacot. Guru hati-hati. Yes. Tua-tua, lain kali kalau mau keluarkan jurus andalan, jangan banyak omong dulu. Dengar, Kamu, masih berani banyak omong? bocah lancang. Masih keras kepala? Hentikan. Ada apa? Mau ngomong? Aku udah ngerti. Mulai sekarang kalau aku keluarkan jurus andalan, nggak akan banyak omong lagi. Tuuan juk lagi. Nah, itu kan keren banget. Udah, diam. Kamu lebih tahu diri daripada 2 murid itu. Pergi, kumpulkan semua murid di gunung ini. Besok aku mau lihat semua orang hadir. Ngapain? Masih banyak omong? Puas nggak, guru? Kamu. Guru, kamu. Diam. Lumayanlah. Aku lihat tadi. Jurus bikin esmu bagus tuh. Ayo, pakai jurus itu. Bikinin aku es buat dimakan. Ayo. Aku pergi. Ayo sini. Sini. Hati-hati, jangan sampai kepanasan. Lumayan.
Bikin lagi dong. Wajah. Aku ini akar spiritual air di tahap Yuanying. Masa disuruh bikin es sirup? Dasar, benar-benar menyebalkan. Pokoknya kalau ada kesempatan, aku harus suruh kakak seperguruanku menaklukkan perempuan ini. Cepetan pergi. Ngapain masih di sini? Apa lagi yang ditunggu? Buruan bantu. Pemilik tubuh asli, Jiang Li, kan memang difitnah. Besok harus dibersihkan namanya. Kalau mereka nggak percaya, ya terpaksa pakai batu bata untuk meyakinkan orang. Aneh ya, Elder ketiga tadi malam. Kok tiba-tiba ngumpulin semua orang? Siapa yang tahu? Mungkin ada hal besar. Senior, kamu tahu nggak Elder ketiga cari kita buat apa? Entah, mungkin guru besar akan segera keluar dari meditasi. Benarkah? Pemimpin sekte akan keluar? Halo Major, saya pergi ke sana. Wah, bukankah ini wanita yang sudah 3 tahun di Gunung Xuanling, tapi masih di tahap refining? Ini. Yang digantung itu, sepertinya murid utama dan murid kedua dari 3 sesepuh. Dan murid kedua. Jiang Li, APA yang kau lakukan? Semuanya datang, ini Chen Yun. Murid utama pemimpin sekte, bahkan sudah di tahap Golden Core akhir. Dengan mengandalkan bakatnya, dia sering menyiksa pemilik tubuh asli. Liu Nan menyukai Chen Yun. Dia adalah murid langsung dari sesepuh kedua. Bahkan demi menyenangkan hati Chen Yun, dia bisa melakukan apa saja. Kakak senior, aku takut. Dekat APA? Aku melatihmu, ini untuk membantumu. Kakak senior, Kau meremehkanku? Panas pedangmu. kakak senior. Maaf, aku tidak sengaja. Ini pemberian guru besar padaku, kau berani. Kakak senior, kau tidak APA. Ini adalah soul snatching dan pemberian guru besar padaku. Wanita, kau sengaja. Aku tidak, Liu Nan, ini pertarungan antara aku dan dia. Jiang Li, lihat pedangku. Jiang Li, kau terlalu lima. Kau perlu lebih banyak berlatih. Kakak senior, ayo pergi. Wanita seperti ini tidak pantas kotorkan tanganmu. kakak senior, kakak seperguruan. Kakak senior Utama, tolong selamatkan kami. Kakak seperguruan, cepat tolong kami. Jiang Li, sebagai murid Ganang Shenling, bagaimana bisa kau menganiaya sesama murid? Apalagi, mereka adalah kakak dan adikmu. Kakak, adik, sesama murid. Ketika mereka menganiayaku, matamu ada di atas. Tidak bisa melihat? Oh, aku lupa. Kalian juga bagian dari yang menganiayaku. Dulu kami sudah bersikap baik padamu, tapi kau pikir kami menganiayamu? Kami hanya menyuruhmu mencuci beberapa. Bajuan tak kami, ada masalah? Masih merajuk? Seorang tahap refining, lagi pula dengan akar spiritual 5 elemen yang paling buruk. Bisa diizinkan tinggal, tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Mala balik menurutku. Ini namanya niat baik kita dianggap seperti hati keledai. Cepat turun kalau tidak. Kamu. Dan kamu. Jiang Li, kamu. Berhenti. Kakak senior, kalian harus membalaskan dendam kami. Jiang Li, di mana 3 sesepuh? Kemarin sinyalnya ada di sini. Kemana dia pergi? Dia? Wah, tua-tua, bikin es saja lambat. Mau ku bunuh kau? Ku masukkan kau ke bendera 1000 arwah buat bikin es. Datang. Jaja de Pukili? T3 sesepuh, wajahmu. Kenapa seperti babi? Bolehkah aku bicara dengan mereka? Bicara apa sih? Belum pernah lihat cowok ganteng? Tampan begini disebut imut? 3 sesepuh, murid bukan maksud begitu. Hanya wajahmu. Siapa yang berani-beraninya? Sejak kapan aku jadi? Siapa? Jiang Li, kau? 3 sesepuh hanya di bawah ketua sekte dan guru. Bagaimana bisa dipukuli seperti ini? Guru belum keluar. Liu Nan, kau ada cara. Menghubungi 2 sesepuh? Aku segera hubungi guru. Masih tahu hubungi 2 sesepuh, tidak terlalu bodoh.
Dua sesepuh sekarang sudah tahap Soul Division. Dua aku pun tidak bisa menang, asal dia bertindak. Jiangli pasti mati. Nanti penghinaan dari Jiangli akan kubalas berlipat ganda, hahaha. Berlaga apa? Kau pikir dengan memanggil beberapa orang bisa membunuhku? Ah, mana mungkin, aduh. Tidak terpikir. Boleh tahu tujuan Anda memanggil mereka? Untuk APA? Hari ini kukumpulkan kalian semua. Untuk klarifikasi, beberapa bulan lalu, harta Swanling dicuri. Bukannya pencurinya kau? Mengungkit lagi. Apa mau bilang bukan dia? Mana mungkin bukan kau? Kalau bukan, tingkatmu. Bagaimana bisa naik secepat ini? Baik. Jiang Tang, siapa yang mencuri harta Swanling? Kamu. Siapa? Kamu. Siapa sebenarnya? Jiang Li, jelas-jelas kamu yang mencuri harta Swanling. Apa sekarang kamu di depan semua orang? Memaksa kakakku untuk mengaku? Apa urusanmu? Jiangli, kamu keterlaluan. Jiang Li, dulu 3 tetua sudah menangkap basah. Sekarang masih mau membantah? Chong Li, bahkan jika kami berdua dipukul sampai mati, tidak bisa membersihkan namamu dari fakta pencurian. Benar, Jiangli, semua orang tahu. Kamu adalah pencuri. Benarkah? Hah? Memukul senior di depan kami, kamu keterlaluan. HMPH. Bahkan tidak menganggap kami, adik-adik, bentuk formasi. Formasi pedang kinggang. Pergi. AO. Minggir. Batuk. Formasi pedang kinggang, bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Kenapa kekuatannya begitu kuat? Ini pasti harta, Xianling milik Techua Ketiga diambilnya. Membantu latihannya. Jiang Li, ini adalah Gunung Swanling. Jangan macam-macam. Jiangli, hentikan sekarang juga. Masih ada waktu, jika guruku datang. Gurumu? Tidak ada artinya. Kamu. Kamu benar-benar tidak punya rasa hormat, jika guruku datang. Kamu hanya akan mati. Aku bilang, gurumu tidak ada artinya. Jangan gegabah. Bawa mereka keluar. Kamu tidak terima? Terlalu sombong, benar-benar keterlaluan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku hanya ingin melihat seberapa keras mulut kakak senior ini. Aku ingin melihat apakah cambukku lebih keras. Atau tulangmu yang lebih keras, tidak. Bilang atau tidak. Jiangli, aku akan membunuhmu. Bilang atau tidak. Aduh. Aku tidak tahan lagi. Murid bisa tahan, tapi guru tidak bisa. Jiangli, aku yang mencurinya. APA? Apa yang kau katakan? Kak, apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas wanita ini. Dia dipaksa mengaku. Aku bilang aku yang mencurinya, Jiang Tang. APA kau serius? Tentu saja serius. Apa yang ingin kau katakan tadi? Aku. Jangan sungkan-sungkan. Serang. Guru. Jiang Tang, aku kira. Mulutmu keras sekali, sampai mati pun tidak akan mengaku. Aku sudah mengaku, Jiangli. Lepaskan aku. Lepas? Haha, di hadapanku Jiangli. Tidak ada kata, lepas. Tidak mungkin, adik seperguruan pasti dipaksa mengaku, tidak bisa dipercaya. Benar, jangan coba-coba mengalihkan perhatian. HMPH, sudahlah, dengan kalian para bocah imut ini. Tidak ada gunanya bicara, lebih baik melihat buktinya langsung. Jiangli yang dulu, karena kau sudah pergi. Pergilah dengan tenang, aku akan membuat mereka melihat kebenaran sebelum mati. Melihat kebenaran masa lalu. Bola rekaman. Kau punya barang ini juga? Kakek,
Lebih baik kau tahu apa ini, bola rekaman. Tidak hanya bisa melihat ingatan orang. Bahkan yang sengaja, tidak. Ingatan yang disembunyikan pun bisa terlihat. Pergi. Ah. Di mana barang-barang bagus yang disembunyikan guru? Kenapa pintu pavilion kitab terbuka? Tidak boleh. Pavilion kitab tidak boleh dimasuki. Ada orang di dalam. Di sini semua adalah kitab rahasia. Kenapa ada vas bunga? Batu spirit langka, harta karun ternyata batu spirit langka. Dengan ini, saya menerobos untuk membangun dana dan menjadi jin dan bukanlah masalah. Ini benar-benar barang bagus. Kak, kau mencuri? Kau salah orang. Ini milik 3 sesepuh. Tidak boleh mencuri. Harus dikembalikan ke 3 sesepuh. Kamu bodoh ya? Ah, Ini saja kamu bisa mengenalinya? kakak, aku. Siapa di dalam sana? Pavilion kitab suci adalah area terlarang. Keluar sekarang. Tidak baik. Jiangli, ini kamu yang cari masalah. Aku, kakak. Zhang Li. Sesepuh, Kenapa kamu? Jiang Li berani-beraninya mencuri. Tidak baik. Harta karun Xianling. Harta karun Xuanling, kemana perginya? aku tidak tahu. Aku tidak melakukannya. Berani-beraninya jadi pencuri. Kakak, kamu datang. Jiang Li mencuri. Jiangli, aku membawamu ke Gunung Xuanling. Bukan untuk mencuri. Dia, kakak. Berani. Mencuri harta karun Xuanlingku, masih berani berbohong. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Semua ini ulah Jiang Tang. APA. Harta karun Xuanling, ternyata Jiang Tang yang mencuri. Bagus, kita semua ditipu. Kakak, benar-benar kamu? Lalu kenapa tidak memberitahuku? Aku. Zhang Tang. Kamu si imut, percaya tidak? Turun, aku tampar sekali langsung mati. Aku tidak baik padamu? Kamu murid pertamaku. Apa yang kamu mau, pasti ada. Kamu malah mencuri. Tidak hanya mencuri, malah membuat Jiangli yang imut ini menghinaku sampai seperti ini. Guru, aku sudah terjebak di tahap jijik. Sudah lama, tidak bisa naik tingkat. Aku juga tidak ada pilihan. Cayam, orang seperti kamu. Moral dan perilaku buruk. Tidak pantas jadi muridku. Guru, jangan panggil aku guru. Aku tidak punya murid seperti kamu. Semua murid Gunung Xuanling, dengarkan perintahku. Jiang Tang mencuri. Ini perbuatan hina. Hari ini, aku mengusirnya dari sekte. Sumber hidup tidak bol kembali ke Gunung Xianling. Tidak. Guru. Kakak senior, tolong aku. Ini pencurian, kejahatan besar. Diusir dari Gunung Xuanling. Liunan, dulu kamu. Cayam. Kalau berani memfitnah dan menyeret orang lain, guruku tidak akan memaafkanmu. Guru, kakakku hanya sesaat tidak sadar. Kumohon jangan. Sesaat tidak sadar. Sesaat tidak sadar membuatku menuduh Jiangli. Kau tidak hanya memohon padaku. Kau seharusnya lebih memohon pada Jiangli. Elder Binguo ini sepertinya belum sampai. Tahap tidak bisa membedakan benar salah.
Biarkan dia membuat es serut juga tidak buruk. Jiang Li, dulu kau hanya kehilangan satu aja, tapi kakakku, dia kehilangan kesempatan untuk berlatih. PH. Xiang Lin, kenapa kau masih belum sadar? Ah, Kau melepaskan mereka. Bukankah sudah kukatakan? Di tempatku, Jiang Li. Tidak ada kata melepaskan. Aku beri kalian waktu 1 dupa, setelah itu, aku akan membantai. apa yang kalian tunggu? Lari cepat. Katanya Jiang Li jahat, tapi masih memberi. Waktu 1 dupa untuk lari, sepertinya. Apa yang mereka katakan bilam tentu benar? Aduh, dupa ini, kenapa putus? Jiang Li, kau tidak punya etik bela diri. Etik bela diri. Lucu, tidak tahukah kau aku, Jiang Li? Dari lahir kurang etik? Bendera 10.000 jiwa. Jangan Jiang Li. Jiang Li jangan, lepaskan aku. Pergi. Kakak. Jiang Li, jika kau ingin membunuh kami, lalu kenapa memberi kami waktu 1 dupa untuk lari? Ini apa? Itu. Kalian sial. Jangan. Elder Kejua Gunung Xianling di sini, Jangan Lansong. Ah. Elder kedua. Jiang Li, kau pasti mati. Elder kedua adalah tahap Soul Division, 5 terkuat di dunia. Jiang Li, kau jangan lancang, guru. Elder kedua, wanita ini mengacau di Gunung Xuanling, menimbulkan kepanikan. Harap Elder kedua menaklukkannya. Tenang, aku sudah tahu. Orang tua baru dikalahkan, datang lagi orang tua. Aku harus mencari pangeran kedua di seluruh dunia. Hanya dia yang bisa melindungiku. Nyoma, akhirnya kau datang. Jiang Li ini tidak bermain sesuai aturan. Lihat dulu kakak senior New MA, bisakah mengalahkannya? Kalau bisa mengalahkannya, baru kita ajari dia, tidak terlambat. Kalau tidak bisa, Jangan sampai membuat marah si penyihir wanita ini. Hei, aduh. Kubilang Bin Huo, kapan kau menjadi selemah ini? lihat wajahmu, seperti babi yang dipukuli. SSST, pelan-pelan. Penyihir wanita ini sangat misterius, kau jangan sampai jatuh ke tangannya. Guru, bagaimana kalau kita serang bersama? Zhang Li, kau terlalu sombong. Ah. Mantra suci dari tetua kedua, si penyihir wanita tidak tahan. Tua bangka. Banyak bicara. Diam. Ayo serang, tetua kedua, jangan sampai kita kalah. Prestige Gunung Xianling. Ah, serang. Ah, tidak bisa menang. Kau anak Kessel. Dasar banyak bicara. CIH, ah. Untung aku punya akar air, aku hanya bisa membuat es. Ah, tapi tetua kedua punya akar tanah, bukankah dia harus makan banyak tanah? APA yang kau lakukan. Gigiku. Aduh. Pergi. Dia, itu New MA, sapi. Tetua sapi. Guru. Zhang Li. Tidak tahu diri. Kau ini.
Sebenarnya level apa? Aku hanya tahap refining key. Gejeku. Jiangli, ini adalah Gunung Xuanling. Meskipun kau bisa mengalahkan tetua ketiga dan kedua, bagaimana dengan ketua? Ketua sudah mencapai tahap tribulation. Dia hampir menjadi dewa. Jenyun, kenapa kau masih memprovokasinya? Kau benar-benar. Wah, berdiri di tempat tinggi dan menuduhku, kalian. Orang-orang yang pernah menghinaku ini, perhatikan baik-baik. Aku Jiangli punya ingatan bagus, tidak mudah lupa. Nanti kalau larinya tidak cepat, bisa celaka. Kakak senior. Jiangli, apa yang mau kau lakukan? Kau mau menghancurkan kultivasinya? Jangan pergi. Kalau kau pergi, dia juga akan menghancurkanmu. Seluruh kultivasi hilang. Masih belum mengerti? Ini akibat perbuatannya sendiri. Sehari-hari, dia selalu membuli Jiangli, lihat. Dari pukul memukul sampai luka berat. Seperti kata pepatah. Jangan menasihati orang untuk berbuat baik sebelum merasakan penderitaannya. Tidak! Aku ini Golden Core Stage. Kau tidak boleh menyentuhku. Lepaskan kakak senior. Kakak senior. Kalian. Jiangli, kamu memang masih lemah. Perlu banyak berlatih lagi. Kakak senior, ayo pergi. Wanita seperti ini, jangan sampai mengotori tanganmu. Kakak senior. Yang pernah menghinaku. Kakak senior, ada apa? Kakak senior. Sakit. Berani menggigitku? Kakak senior. Aku akan menagih satu persatu. Tidak. Jangan. Ega. Cekikikan jahat. Door. Cekikikan jahat. Aku. Kultivasiku Hailong. Semuanya Hailong. Damn it. Hehe, sekarang giliran kalian. Cepat lari. Mau lari? Dulu kau mendorongku ke sungai, sekarang ku dorong kau ke banner 100.000 arwah. Tidak berlebihan, kan? Pergi. Ega. HPH. Lari cepat. Bisa luput. HPH. Tidak bisa begini. Tidak boleh. Jangan biarkan dia bertindak semaunya seperti ini. Aduh. Ini. Kamu punya cara apa? Pemimpin belum keluar dari meditasi. Murid-murid kita tinggal segini. Aduh. Kalian tidak pernah menghinaku. Hari ini aku akan membiarkan kalian hidup. Elder ketiga. Aku haus. Dia memanggilmu. Ini. Tunggu, aku pergi. Cepat. Datang. Ini. Hem. Belum puas lihat, kakek? Berani keluar hadapi aku?
Jangan bersembunyi di kegelapan dan merayap seperti cacing. HMPH, dia pasti bukan tingkat Ki Refining. Pemimpin Tiani. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Hey, keluarga Nangong, lihat ini. Dia yang mengancamku. Kenapa kamu tidak masak aku? Pokoknya tidak boleh sentuh. Kamu. Jangan kira karena kamu keluarga kerajaan, aku tidak berani sentuh kamu. Kamu lihat baik-baik, Gunung Suanlingku. Dia telah mengacaukannya sampai berantakan. Lihatlah. Kamu berhasil memecahkan situasi ini. Kamu bukan lawannya. Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan lawannya? Aku sudah mengkapai tribulation crossing, seluruh keluarga kerajaan. Kecuali penasihat kerajaan dan kamu, aku sedikit takut. Kalau aku bilang nomor 3, tidak ada yang berani bilang nomor 1 atau 2, HMPH. Wah, batu spirit kualitas tertinggi. Bahkan batu spirit kualitas tertinggi berumur ribuan tahun, dari mana kamu dapatkan? Jangan-jangan kamu mengobrak-abrik istana kerajaan? Atau dapat kesempatan besar dari mana? Ini. Kenapa? Kamu juga mau? Aduh. Adieu, pinggangku, adieu. Pemimpin. Pemimpin. Si penyihir wanita itu, dia mengacau di Gunung Suanling. Melukai murid-murid Gunung Suanling. Dia juga memukul Niu Emma. Dia benar-benar tidak menghormati Anda, bahkan memukul kepala biara Niu. Benar, pemimpin. Lihatlah saya ini. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Wah, melapor ya? Ada. Sepertinya, lebih baik aku memasukkan kalian berdua ke dalam bendera jiwa. Kenapa kau di sini? Pemimpin Tiani adalah ahli tahap tribulasi. Di dunia ini, belum ada yang berani melawannya secara langsung. Itu karena dia belum bertemu orang yang tepat. Sambong. Anak Nangong, tak kesangka. Kau begitu dekat dengannya. Pemimpin, jangan. Jika Tuan sebelumnya punya seseorang yang melindunginya seperti ini, mungkin dia tidak akan mati tanpa diketahui siapapun. Ambil ini. Orang tua ini ngawur, pukul sekali saja selesai. Hei kau, aduh. Dasar penyihir wanita. Selama ini kami hanya mengalah. Meskipun kau punya kemampuan. Bisa mengalahkanku, tapi di hadapan pemimpin. Kekuatannya tak terukur. Kau tak bisa bandingkan. Bagaimana jika penyihir wanita ini malah mengalahkan pemimpin? Aku salah pilih tim. Bisa-bisa aku dimasukkan ke bendera jiwa. Penajwa kejua, jangan merendahkan diri. Meskipun aku enggan bertarung dengannya, tapi... Banyak bicara. Aduh. Pergi. Dengan kekuatan segini, Penatua Niu Ma bisa kalah seperti ini? Penatua kedua, harusnya kau lebih rajin berlatih. Adieu, pemimpin, kau tidak tahu. Bukan aku yang lemah, tapi wanita ini benar-benar jahat. Dia, hari ini, aku akan mengujimu. HMPH. Aduh. API. Aduh. API. Aduh. WK. API. Air. Mana airnya? Aduh. Datang. Aduh. WK. Jenggotku ini sudah 100 tahun. Sialan. Benar-benar sial. Wahai, semesta menyatu.
Bahaya. Apa-apaan ini? Ini adalah anak rahasia Tianyi. Siapapun yang masuk akan terbuai hingga bunuh diri. Hah, kedengarannya cukup menyenangkan. Aduh, Jangan harap pergi. Hahaha, wah pemimpin, mereka terjebak di dunia rahasia yang kau ciptakan. Hahaha, dunia rahasia. Bisakah itu mengurung mereka? Bagaimana jika setelah masuk ke dunia rahasiaku, jangan harap bisa keluar. Lihatlah dia masih berani sombong. Tapi anak dari keluarga Nangong itu, dia juga masuk. Nangongi membawa darah Raja Iblis. Jika bisa membunuhnya di dunia rahasia, itu bukan hal yang buruk. Aku menciptakan mimpi indah untuk mereka. Hehe, pemimpin memang pintar. Hebat, hehehe. Wah, Ini di mana? Aduh, Bodoh sekali. Kenapa buka tudungnya? Cepat tutup lagi. iya, sebentar lagi pengantin pria datang. Apa katamu? Lily, Ada APA? Lily. Iya adik, cepat tutup tudungnya. Ayah, sebentar lagi sembahyang kepada orang tua. Benar, aku Jiang Li, putri tetua keluarga Jiang. Memiliki orang tua yang menyayangiku, juga kakak dan adik. Dan juga yang mencintaiku. Lily. Nangongi. Lily. Kenapa buka tudungnya? Tudung ini baru boleh dibuka setelah sembahyang selesai. Waktu baik sudah tiba, pasangan pengantin harus sembahyang. Baik. Satu, sembahyang kepada langit dan bumi. Dua, sembahyang kepada orang tua. Baik. Lily, ada apa? Kakak, cepat sembahyang. iya adik, cepat sembahyang kepada orang tua. Kenapa menangis? Lily. Sudah jadi dewa, masih kena musibah lagi, bahkan dikelabui petir langit. Malu sekali. HMPH. Ternyata terlahir kembali sebagai orang bodoh yang lemah dengan nama yang sama. Hah. Kalian pantas disembah olehku? Lily, kenapa kau menjadi begitu kasar? Lily, ini pernikahanmu, jangan berbuat yang tidak-tidak. Apa yang tidak-tidak? Dasar bodoh. Jiang Li, kau keterlaluan. Tuan, Ayah, Tuan, pembunuhan. Ada pembunuhan. Tuan, Ayah, Kakak. Kau tiga membunuh Ayah. Jangan buru-buru, sekarang giliranmu. Lily. Xianglin. Betak, Xianglin. Xianglin. Kalian semua, takkan ada yang lolos. Jiang Li, mengapa kau menjadi sekejam ini? Mereka semua adalah keluargamu.
Tanganku tidak sakit. Tidak sesakit di sini. Wah, kata-katanya sangat norak. Siapa yang mengajarimu bicara norak seperti ini? Kau tidak takut mati? Jiangli, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Baiklah. Siapa suruh aku orang baik? Nangongi, bangun sekarang juga. Ini adalah dimensi rahasia. Tempat ini adalah dimensi rahasia. Ah, tidak mungkin. Hanya dalam 2 jam. Langsung bangun. Lalu bagaimana, ketua? Jangan khawatir. Meskipun mereka bangun, takkan bisa memecahkan dimensi rahasia buatanku. Hahaha, kecuali apa? Membunuh semua makhluk hidup di dimensi ini. Di sini adalah ciptaan Ketua Tianyi. Hanya ada satu cara untuk keluar dari sini, yaitu membunuh semua makhluk hidup. Kalian bagaimana bisa melakukan ini? Jiangli, kubunuh kau. Ah. Tenger, Kakek Tiani. Permainan berakhir di sini. Bendera 1000 arwah, serap. HMPH. Aduh. Batuk. Aduh, Quechua. Ini. Yeay. Tua-tua, kekuatanmu dalam sekali bisa menjebakku di sini. 2 jam. Selesai, ketua sekte pun tak bisa mengalahkan si penyihir wanita itu. Apakah aku, seorang ahli Yuanying, akan menjadi mesin pembuat es seumur hidup? Minhuo. Oh. He Datang, hey kamu. Lihat dia. Himph, Datang. Pelan-pelan makan, hihi. Hem. Kamu cukup patuh ya? Hehe. Kalau begitu patuh, bagaimana kalau posisi ketua Xuan Lingshan? Kamu yang pegang. Tidak bisa. Kamu seorang oportunis. Mana bisa? Tidak. Baiklah, pergi. Ketua Tianyi, apakah kamu ingin menjebak pangeran ini? Juga di sini? Tak berguna, kalau menjebak juga tidak lama. Sedikit lagi kita sudah menikah. Wanita ini tidak dideklukan. Xianling Shan takakan pernah damai. Ni Uma bin Huo. Bantu aku sedikit. Aduh ketua. Hehe. Lebih baik mati daripada dipermilukan. Aduh tanganku. Aku bantu kamu gerakan tulangmu. Aduh. Kamu tidak pantas jadi wanita. Masih keras kepala. Aduh. Tahu tidak nasib orang yang keras kepala sebelumnya? Berhenti. Aku mulai sekarang tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Anak Nanggong, cepat bantu aku minta ampun. Kalau Xuan Lingshan hancur di tanganku, aku mati 10.000 kali pun tak akan berani menghadapi leluhur. Tianyi adalah yang paling mungkin. Berhasil melewati tribulasi dan naik ke langit. Harus ada yang bertahan untuk naik ke langit, memberi harapan pada semua orang. Dia? Aku, ketua sekte yang sudah mencapai tahap tribulasi, sekarang malah di hadapan seorang gadis. Para. Memalukan. Baiklah. Karena selirku sudah bicara, aku akan memberinya muka. Apa? Aku cuma selirmu? Memangnya? Aduh, pemimpin sekte.
kalian bertiga. Ha, Hari ini, selirku sudah bicara. Aku akan memberinya muka, memberi kalian bertiga kesempatan untuk hidup. Tapi, waktunya 3 tahun. Jika dalam 3 tahun, kalian gagal mencapai tahap penerbangan ke langit, jangan salahkan aku nanti. hah hehehe bagus. Ada 3, Cuma 3 tahun? Untuk mencapai tahap penerbangan? Hen, Kau jelas-jelas ingin menyingkirkan kami. kali ini kamu pintar, langsung tebak dengan benar. Jika kalian bahkan tidak mau menerima 3 tahun ini, aku akan langsung memasukkan kalian ke dalam panji 10.000 jiwa. Tunggu. Aku setuju. Bukan. Pemimpin sekte. Aku masih tahap Yuanying. Aku mau mencapai tahap penerbangan. Butuh 300 tahun lagi. Aku sudah tahap akhir tribulasi. Kau tahap Yuanying. Jangan salahkan siapa-siapa, itu karena malas berlatih. Niuema, aduh, diamlah. Tentu saja aku lebih hebat darimu. Semangatlah. Aku. Hari ini selirku sudah bicara, aku memberinya muka, melepaskan kalian bertiga. Tapi ada satu hal lagi, mulai hari ini, apapun yang kulakukan, kalian bertiga tidak boleh ikut campur. Jika tidak... Ayo, selirku. Mau kemana? Masih ada satu bocah kecil yang kabur. Coba tebak, dia akan pergi kemana? Jiang Xianglin. Jika tidak menangkapnya, aku akan sangat kehilangan muka. Aduh. 3 tahun. Aku. Cuacanya panas sekali. Benar-benar tidak sengaja. Pangeran kedua, jika ingin memperkuat posisimu, mengalahkan putra mahkota dan merebut kembali tahta, segeralah menikah. Penasihat kerajaan, dulu, ibunda pangeran, menjodohkan Jiang Li sejak dalam kandungan. Hanya saja, Jiang Li itu idiot. Sedangkan Jiang Xianglin itu, bakat alami, di usia muda sudah mencapai tahap akhir Jindan. Oh. Di usia 22 tahun, sudah mencapai tahap akhir Jindan, wanita ini pasti akan sukses di masa depan. Pangeran kedua, Nona Jiang kedua sudah sampai. Xianglin hilang sudah beberapa hari. Akhirnya kembali, cepat persilakan dia masuk. Kalau sudah jadi kekasih pangeran kedua, hamba tidak ikut campur lagi. Guru Negara, hati-hati di jalan. Pangeran kedua. Ternyata sudah mencapai tahap Jindan. Sepertinya lari secepat itu untuk memberitahu Xiang Er. Kabar baik ini. Xiang Er, yang bisa ayah lakukan untukmu hanya ini. Xianglin, kemana saja kamu selama ini? Pangeran kedua. Kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Beritahu pangeran. Pangeran akan mengulitinya hidup-hidup. Aku. Ayah ibu sudah meninggal, hanya pangeran kedua. Kalau dia tahu ayah ibu dan kakak laki-laki bermasalah, apakah dia masih mau menikahiku? Tidak bisa. Aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Xianglin, kamu sudah mencapai tahap Jindan? Ya, aku sudah mencapai tahap Jindan. Pangeran kedua, maukah kamu menikahiku? Kalau aku menikah dengan pangeran kedua, seluruh keluarga kerajaan akan mendukungku. Jiang Li sehebat apapun tidak bisa melawan seluruh keluarga kerajaan. Tak disangka Xianglin, begitu ingin menikah dengan pangeran. Baiklah, lebih cepat menikah lebih baik. Keluarga Jiang sangat membantuku. Xianglin, kalau begitu besok pangeran akan melamar, bagaimana? Tidak perlu. Kenapa? Aku tidak sabar ingin menikah dengan pangeran kedua. Tapi pangeran tidak melamar ke rumah Jiang, tidak sesuai adat. Ayah ibuku tidak ingin melihatku menikah. Pasti akan sangat sedih, jadi mereka menaruh mas kawin di depan pintu, menutup pintu, tapi khawatir kamu akan berpikir macam-macam. Lalu bagaimana? Yang pangeran nikahi adalah kamu, bukan ayah ibumu. Pangeran harus membuat mereka melihatnya. Begini saja. 3 hari lagi pangeran akan menikahimu. Tidak, lusa saja. Sepat ini, Aku sudah tidak sabar ingin menikah dengan pangeran kedua. dasar perayu.
Hei, kamu nggak punya tempat lain buat pergi? Ngapain ngikutin aku? Kamu bilang aku adalah selingkuhanmu. Kalau bukan ngikutin kamu, ngikutin siapa lagi? Apa aku baru saja mengundang orang yang terlalu manja? Masa sih? Kamu mau ninggalin aku? Sebenarnya kamu mau apa sih? Kita sudah menikah, seharusnya selalu bersama. Baiklah, Hahaha. Itu cuma dunia ilusi, dan kita belum resmi menikah. Mana bisa disebut sudah menikah? Meskipun dunia ilusi, tapi itu nyata. Lukanya masih ada di sini. Nanggongi, aku bukan orang dari dunia ini. Aku tahu. Kamu tahu tapi, Tapi yang membuka bajuku bahkan meminta sampai 7-8 kali adalah kamu. aku melakukannya untuk menetralkan racun di tubuhku. Dan bahkan jika saat itu bukan kamu, tapi orang asing biasa, aku tidak akan bertanggung jawab padanya seumur hidup. Cinta tidak akan pernah ada dalam hidupku. Benarkah tidak akan? Sama sekali tidak mungkin. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Kamu bilang tidak mungkin, tapi aku justru ingin mencoba. Setelah kembali ke istana, aku akan membantumu menyelidiki Jiang Xianglin. Apakah dia mencari Nanggong Xiang? Sampai jumpa. Benar-benar mengundang makhluk jahat. Xianglin. Pangeran kedua. Aneh, putri kedua keluarga Jiang menikah, tapi tidak ada seorang pun yang mengantarnya. Iya, apa mungkin keluarga Jiang terlalu sedih? Sehingga tidak mau keluar? Xianglin. Benar-benar tidak perlu masuk? Tidak perlu memberitahu ayah mertua dan ibu mertua? Orang tuaku masih menangis. Jangan pergi ke sana. Baiklah. Naik tandu, kita pergi. Aneh, kok bahkan pelayan pengantin pun tidak ada? Honghua yang dulu. Bukan selalu bersama Xianglin setiap saat? Ayo pergi. Tidak benar, bukankah tadi kita sudah lewat sini? Iya, iya. Apa kita terjebak ilusi? Iya, bukankah jalan ini sudah kita lewati? Ada apa ini? Cayam. Lewat sini. Kembali ke sini lagi, jangan-jangan ini labirin hantu? Aku kesurupan. Ah. Ada API? Ada API? Jangan-jangan Jiang Li sudah datang? Tidak mungkin. Pangeran kedua. Xianglin, hari ini aku pasti akan bawa pulang untuk menikah. Untuk menikah. Ini. Zhang Li. Pangeran kedua, ayo kita pulang dulu. Kita cari jalan lain. Cekat APA. Dia kan idiot. Mana mungkin bisa mencuri pengantin? Tidak. Tempat ini aneh sekali. Beberapa kali lewat tapi masih di jalan yang sama. Jiang Li, kenapa kau tidak mau melepaskanku? Aku belum bicara, kalian sudah sibuk ngomong. Hampir selesai. Yaitu Nanggong Xiang di depan mata. Dulu membenci Jiang Li karena dia bodoh. Harus menjadi istrinya, jadi dia menenggelamkan Jiang Li ke dalam tong air. Hihihihi. Aku akan membantumu mencuci otak. Mungkin kau tidak akan bodoh lagi. Hahaha. Diikat di pohon. Xianglin, hari ini aku akan mengajarimu. Menembak buah dari jarak 100 li. Jangan, jangan. Sepertinya kau tidak terlalu jitu juga.
Itu karena tidak ada bantuan Xianglin. Lagi. Jangan, jangan. Pangeran kedua, dia sekarang sudah tidak bodoh lagi. Tenang saja. Jiangli, wajahmu sudah pulih juga. Cepat carilah suami, aku tidak akan menikahimu. Menikahiku? Kau ini kura-kura sungai, mimpi kau indah sekali. Kau hanya tidak terima, karena aku tidak menikahimu. Tapi orang yang aku cintai sekarang, hanya Xianglin. Dia sudah mencapai tahap Jindan, di seluruh ibu kota. Hanya sedikit yang bisa melebihinya. Pangeran kedua, jangan lanjutkan. Jia Sampa, tidak boleh komentari? Dan kau? Hanya tahap liangki rendah, seumur hidup. Tidak akan pernah mengcapai apa, wanita. Kau benar, aku cuma tahap kirefining rendahan. Tapi sampah. Kayaknya bukan aku ya. Kok belum datang sih? Ayah, Iya, adikmu belum datang. Kaisar Rongchen pergi untuk melihat guru yang menyebalkan. ayah. Anak juga ikut. Pangeran kedua ada angin, cepat pergi. Anginnya besar banget. Aduh. Skill receh berani aja pamer di hadapan ahlinya. Xianglin, jangan takut. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Eha, Kok dia bisa nahan seranganku? Masih banyak yang belum kau tahu. Barang jelek ini, kembalikan. Xianglin, jangan takut. Pergi kau. awas. Pangeran kedua, Mustahil. Kekuatanmu melebihiku? Egg. Sayang, lepaskan aku. pangeran kedua. Adikku, kenapa tidak kau beritahu pangeran kedua keadaan keluarga? Keadaan apa? Aku tidak berniat mencarimu secepat ini. Awalnya ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi adikku yang beberapa kali lolos dariku, langsung mencarimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di keluarga Jiang? Cepat katakan. Beritahu dia. Apa yang terjadi di keluarga Jiang? Kemana ayah ibu? Dan kakak baikku? Kok hilang? Mati. Semuanya mati. Dabiana Ola Jiangli. Kill Yarga Chong. Jiang Tang can tahap foundation establishment akir. Ayah mertuakan tahap Golden Core. Aduh, Semuanya hilang. lepaskan aku. Jiangli, oh bukan, kakak, aku mohon. Aku mohon lepaskan pangeran kedua, lepaskan aku, ya? Lihat, kekasih yang kau pikirkan. Cuma menarikmu ke dalam masalah. Dia mungkin merasa, aku tidak berani menyentuh anggota keluarga kerajaan. Ah, Jiang Xianglin. Kau menyeretku ke dalam masalah. Tidak, pangeran kedua, bukan seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku terlalu takut. Hong Hua hilang, Kakak hilang. Ayah dan ibu juga hilang, semuanya hilang. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Aku juga seharusnya tidak menghina kamu. Kakak, aku mohon, maafkan aku, ya? Aku benar-benar tahu salah. Satu kata, salah, bisa menebus nyawa seseorang. Kalau begitu,
Aduh, maaf, aku tidak sengaja terlalu keras. Kamu tidak marah padaku, kan? Sayang. Meskipun kamu menjadi kuat, apa yang bisa kamu lakukan? Berani-beraninya kamu menyentuhku? Di belakangku ada seluruh keluarga kerajaan, dan juga pendeta negara yang sudah mencapai tahap tribulasi. Wah, pendeta negara yang sudah mencapai tahap tribulasi. Zhongli. Kamu takut kan? Aku sangat takut. Aku takut kepalamu yang besar. Pangeran kedua. Bodoh sekali. Jangan-jangan kamu bukan anak kandung kaisar. Apa katamu? Berani-beraninya kamu meragukan identitasku. Meragukan identitasmu? Aku juga akan melakukan semua yang telah kamu lakukan padaku. Satu persatu akan kulakukan padamu. Jangan macam-macam. Pangeran kedua. Bagaimana rasanya? Jika kamu tidak melepaskanku, pendeta negara tidak akan membiarkanmu. Ayah kaisar juga akan menghukum mati kamu. Mari kita lihat, apakah mereka datang lebih cepat? Atau kamu mati lebih cepat? Jiang Li. Nan Gongyi datang tepat waktu. Dia sampai sadar. Pendeta negara sedang dalam perjalanan. Aku akan mencari cara untuk menipunya pergi. Tapi pasti tidak bisa lama. Tenang, aku jamin saat mereka datang, yang mereka lihat bukan Nan Gongxiang yang utuh. Bangun. Kakak kaisar. Hai. Kakak kaisar, cepat selamatkan aku. Kakak kaisar, cepat tangkap dia. Mana dia? Nan Gongyi, ikat dia untukku. Kakak kaisar. Kalian. Lupa memberitahumu. Meskipun belum menikah, tapi kamu harus memanggilku kakak ipar. Tidak. Jangan perlakukan aku seperti ini. Pangeran kedua, buahku ini agak kecil. Nanti kalau tidak kena, jangan salahkan aku. Tidak. Sangka kejam. Aduh, kok tidak kena ya? Pasti tenagaku terlalu kecil. Nan Gongyi, kamu ikut dengan aku. Ini kurang baik. Tidak baik. Dulu batu spirit yang kuberikan padamu untuk menyembuhkan lukumu. Luka-lukamu pasti ada hubungannya dengannya. Kakak. Aku tidak menyuruh orang untuk membunuhmu. Bodoh, aku bilang, apakah kamu menyuruh orang untuk membunuhnya? Kenapa langsung mengaku sendiri? Dulu mengirim 8 Golden Core, 2 ahli Naschen Soul. Untuk mengepung dan membunuhku. Adalah kamu. Bukan aku. Dia tetap adikku. Kalau tidak mau, pergi saja. Adik kedua. Jangan salahkan kakak tidak baik hati. Kalau tidak sengaja menusukmu. Anggur ini pas untuk menyembuhkan lukamu. Nan Gongyi, dulu seharusnya aku menyuruh mereka membunuhmu. Aduh. Nan Gongyi, arahmu masih kurang tepat. Kamu. Biarkan aku saja. Jiang Li yang dulu, dia yang terakhir. Kegelisahanmu seharusnya sudah hilang. Ayo, kita bersama-sama bunuh dia.
lagi. Bunuh aku. Orang baik. Kemarahan Jiang Li sudah hilang. Semoga orang baik bisa terus hidup. Hidup dengan cerah. Hidup dengan bebas. Tak pernah terikat oleh norma duniawi. Kuharap sang penyelamat bisa melihat dunia untukku. Jiang Li, kau bicara dengan siapa? Jiang Li yang dulu. Dia telah pergi. Nangong Siang, sepertinya. Panah terakhir ini hanya bisa kugunakan untuk mengantarmu ke akhirat. Berhenti. Guru Negara, aku di sini. Pangeran kedua, guru negara, Pan Amerika, dan juga kakak kandung, dia satu kelompok dengan si penyihir wanita itu. Pangeran pertama, hamba meminta penjelasan darimu. Bicaranya seolah kau istrinya, minta penjelasan. Kurasa kau jelek tapi banyak mau. Jiang Li, kau berani sekali. Kekuatannya tidak kalah dengan Ketua Tiani. Hati-hati. Oh, kau kuat juga, tua bangka. Ayo coba. Tunggu sampai aku menurunkan pangeran kedua, baru aku bereskan denganmu. Turunkan. Apa aku memintamu untuk menurunkannya? Apa aku butuh izinmu? Loku. Akhirnya selamat. Kau siapa? Sianga. Mengapa guru negara sangat memperhatikan Nangong Siang? Sianga. Aduh, tanganku tadi terpeleset. Mataku juga berkunang-kunang. Dia tidak akan mati kan? Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Sudah diberi banyak pil kebangkitan, sepertinya. Nyawa orang ini sulit diselamatkan. Sianga. Aku sudah melindungi meridian jantungmu. Selanjutnya, serahkan padaku. Guru negara, Pan Amerika. Berani menyakiti siang erku. Kalian ingin mati bagaimana? Tua. Bukankah kau tanya ingin mati bagaimana? Aku ingin mati tua. Lebih baik lagi dengan 10-8 pria pendamping, mati bersamaku. Hei, kamu masih mau main-main dan tinggalkan aku? Cuma aku satu belum cukup? Kalau begitu, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kamu. Sudah cukup. Cepat lihat ke sana, serem banget. Gaya seperti ini. Sangat mirip dengan saat Menteri Negara marah dulu. Nyonya Selir. Xianglin, Nyonya Selir. Gawat-gawat, ada masalah. Gawat, bukankah itu era kediaman keluarga Jiang? Semuanya, ikut aku untuk melihat. Ya. Pedang datang. Inikah kekuatan level tribulasi? Jiang Li, kali ini tidak ada yang bisa membantumu. Dia memiliki akar petir. Tidak hanya itu. Dia memiliki akar ganda petir dan air, yang memang sulit dilatih. Apalagi, dia juga seorang pendekar pedang. Petirnya berbeda dengan petir akar petir biasa. Ini adalah petir surgawi yang lebih murni. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Menurutku, kekuatannya biasa saja. Tapi petir surgawi ini memberinya banyak keunggulan. Petir datang. Listrik datang. Ah, kamu bilang, jika di dunia ini tidak ada petir, jurusnya tidak akan bekerja, kan? HMPH,
Tidak ada petir? Mimpi di siang bolong. Menteri negara, kamu tidak boleh menyentuhnya. Nanggongi, kamu sudah terpengaruh oleh si iblis wanita ini. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Kalian berdua, jangan harap bisa melarikan diri. Benarkah? Kalau begitu, pangeran ini akan mencoba sedikit. Pergi. Satu tubuh, dua jiwa. Tua bangka, kamu memaksaku keluar. Benar-benar rambut merah. Orang-orang yang gagal membunuhku dulu tidak berbohong padaku. Semuanya mati. Nanggongi berubah menjadi monster berambut merah. Membunuh semua orang. Sampah, semuanya sampah. Berani-beraninya berbohong dan menipu pangeran ini. Kamu ternyata memiliki kepribadian ganda. Satu baik, satu jahat. Yang jahat memiliki kekuatan setara tahap ujian dewa. Benar-benar sekejap jadi dewa, sekejap jadi iblis. Tua bangka, matilah kau. Kau ternyata sekuat ini? Guru negara, serang. Kaulah orang itu. Orang yang disukainya. Tidak. Orang yang kami sukai. Apa? Kamu sangat tidak sopan, loh. Xiao Lili. Aku sudah lama ingin bertemu, tapi dia melarang. Bilangnya harus pelan-pelan. Kalau aku, pasti langsung membawamu pergi dan mengurungmu. Mengikatmu di sampingku. Sampai kau menyukaiku. Peluk. Satu tubuh dua jiwa, bisa saling merasakan. Nah ini dia, benar-benar dapat masalah. Kau kuat. Sepertinya lebih kuat dariku, tapi tidak apa. Aku akan menjadi lebih kuat. Kamu dapat harta karun, orang lain cuma dapat satu. Tapi kalau kau bersamaku, berarti dapat dua sekaligus. Sekarang waktunya bicara ini. Lawan mau keluarkan jurus pamungkas. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Xiao Lili. Aku takut. Benar-benar iblis. Nanggongi yang dipenuhi aura iblis. Bahkan lebih menggoda dari Nanggongi yang baik. Jangan takut, aku melindungimu. Perlu banyak gerakan sebelum jurus pamungkas? Sambong. Cepatlah. 1000 petir bergerak. Xiao Lili. Sampai jumpa lagi. Kamu. Apa yang dia lakukan padamu? Pura-pura apa? Bukannya kau bisa lihat semua yang dia lakukan? Hati-hati. Guru negara, cepat berhenti. Baginda, pangeran pertama sudah dijadikan satu oleh iblis wanita ini. Jika tidak dibasmi, pasti akan menjadi bencana besar. Ayah, guru negara sudah gila. Ayah, tolong aku. Kakak dan si penyihir wanita itu bersekongkol untuk membunuhku. Xiang'er. Baginda, guru negara begitu hebat, mana mungkin salah? Bisa jadi, pangeran mahkota sudah dirasuki setan. Baju de guru negara berhenti, dia akan membunuh kita semua. Dia tetap putraku. Baginda, pasti dia sudah dibutakan oleh si penyihir wanita itu. Dia sudah tidak mengenal Baginda lagi. Zhangli, kalian yang kau hadapi adalah seluruh keluarga kerajaan, mana mungkin kau bisa berbuat semaumu? Gagal membunuhmu adalah kesalahanku. Penyihir wanita, yang mulia ada di sini, Jenggong Onsang. Karena semua sudah berkumpul, maka sandiwara ini sudah saatnya berakhir. Yang suka main petir dan kilat, jika kalian masih berani membantu kejahatan, awas aku naik ke langit ke-9 dan menghancurkan semua senjatamu. Sampai hancur lebur. Dewi Kilat, suara ini terdengar familiar. Jangan-jangan, itu dewa besar itu? Sial, kalau tidak lari sekarang dan dia ingat kita. Alat makan kita bisa habis semua. Aduh, cepat pergi. Bagaimana mungkin?
Mengendalikan petir, mana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sehebat ini? Tidak mungkin. Petir datang. Kilat datang. Petir datang. Kilat datang. Ayo, ayo, ayo. Berhenti, jangan ganggu Yang Mulia. Sekarang giliranmu tampil. Pangeran mahkota ini. Berbeda dengan yang lain, dia raja yang bijak, tidak boleh diganggu. Tapi, aura kematian di sekujur tubuhnya. Terlalu pekat. Minggir, minggir. Kau baik-baik saja? Ayah. Anak tidak apa-apa, hanya tidak menyangka. Dulu hampir mati. Itu semua perbuatan adikku. Berhenti. Ayah, dia berbohong. Baginda, putraku pasti tidak mungkin membunuh kakaknya demi tahta. Baginda, Jiang Li adalah penyihir wanita. Pangeran pertama sudah terhipnotis olehnya. Sekarang apa yang mereka katakan? Semua bohong. Aku punya barang bagus nih. Bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Bola rekam, waktu di Gunung Suanling. Bukannya sudah kamu pakai? Barang berharga seperti ini. Kok kamu masih punya lagi? Berharga. Aku masih punya sekarung lagi. Mau? Aku nggak kasih. Aduh, Dulu batuling yang aku berikan padamu, itu untuk menyembuhkan lukamu. Semua lukamu, ada hubungannya dengan dia kan? Kakak, aku tidak menyuruh orang untuk membunuhmu. Bodoh, aku bilang, apa kamu menyuruh orang untuk membunuhnya? Kok malah mengaku sendiri? Dulu, mengirim 8 jin dan 2 ahli wanying. Untuk mengepungku, bukan kamu? Tidak baik. Selanjutnya adalah kenangan kita memanah. Aku khawatir ayah akan ragu. Hampir lupa. Adegan yang tidak seharusnya muncul ini harus dihapus. Lanjut. Nanggongi, dulu seharusnya aku menyuruh mereka membunuhmu, Nanggong Siang. Apalagi yang mau kamu katakan? Ayah, ini karena anakmu sedang bingung. Aku yang bingung. selesai. Semuanya selesai. Pengawal, tangkap dia, masukkan ke penjara bawah tanah. Tidak. Jangan, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon pertimbangkan Jerry Paya hamba selama ini. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Siang Er adalah satu-satunya anakku, dia adalah nyawaku. Apakah kamu ingin mengambil nyawaku? Yang Mulia. Pangeran kedua adalah anak yang kamu lihat tumbuh besar. Apakah kamu benar-benar tega? Tidak apa-apa ayah, anakmu pertama kali tidak akan mati. Sepertinya selamat dari bahaya besar, pasti ada rezeki di kemudian hari, di masa depan jika dikejar-kejar. Sepertinya juga akan selamat. Iya, kamu sudah membesarkan anak orang. Lebih dari 20 tahun, tidak masalah untuk beberapa puluh tahun. Ke depan. Apa yang kamu katakan? Aku membesarkan anak orang lain? Jiang Li, kamu ngomong apa sih? Apakah kamu ingin membuat seluruh istana malu? Apakah? Aduh, Selir Liu, cara bicaramu lucu banget. Punya anak dengan guru negara, disimpan di keluarga kerajaan. Yang membesarkan adalah kamu, bukan aku. Bagaimana aku bisa membuat keluarga kerajaan malu? Lagi pula, kamu sudah meracuni kaisar. Aku tidak. Mungkin dalam beberapa hari kaisar akan meninggal, anakmu. Langsung bisa jadi kaisar. Kamu. Ayah, jaga kesehatan. Kaisar. Jangan dengarkan kebohongan mereka, tidak mungkin. Aku adalah putra ayah. Bagaimana mungkin aku anak dari selir dan guru negara? Jiang Li, kamu ingin aku mati? Pangeran kedua. Aku merasa kamu mirip dengan guru negara. Diam. Baiklah, kalian keras kepala, aku akan bantu sekali lagi.
Apa ini? Racun serangga tidak langsung membunuhmu, tapi kamu tak akan bertahan 3 tahun. Wanita. Jujurlah. Kaisar, hatiku untukmu tulus seperti langit dan bumi. Jika ada dusta, biarlah petir menghukumku. Liu, guru negara, masih ada yang ingin kau katakan? Kaisar, kesetiaanku padamu tulus seperti langit dan bumi. Jika ada dusta, biarlah petir menghukumku. Kaisar, aku mengaku bersalah. Aku tidak mengaku, aku tidak mengaku. Kaisar, bahkan langit tidak tahan melihat ini. Tidak mengaku? Baiklah. Penguel. Bawakan semangkuk air. Lepaskan pangeran kedua. Apa yang kalian lakukan? Ayah. Kaisar, darah pangeran kedua terlalu banyak. Mangkuk ini penuh. Lihat lagi. Bawakan satu lagi. Ayah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kaisar. Tidak meleleh, pangeran kedua. Nan Gongxiang. Bukan putra naga. Dasar durhaka. Bagus. Aku ternyata membesarkan anak orang lain selama lebih dari 20 tahun. Ayah. Jangan tinggalkan aku. Pergi. Diam. Penguel. Bawa Nan Gongxiang. Selir Lu. Guru negara. Jiang Xianglin. Bawa mereka semua. Masukkan ke penjara. Eksekusi nanti. Ayah, bawa ayah. Tidak. Kakak. Aku salah. Jiang Xianglin, kamu terlalu kotor. Bahkan bendera jiwa 1000 pun enggan menerimamu yang kotor ini. Aku bisa bertiga, hanya saja aku tidak rela. Kenapa kau menjadi begitu kuat? Sekarang tingkat APA sebenarnya kau? Ingin tahu? Mintalah padaku. Kumohon, aku memohon padamu. Aku hanya ingin 3 kejelasan. Aku. Bukan lagi Jiang Li yang bodoh dulu. Jiang Li yang asli sudah tewas di gubuk kayu. Dibunuh olehmu dengan kejam. Berani melawan? Kebunuh kau perempuan ini. Berlegak pura-pura pingsan lagi. Ternyata dia benar-benar sudah mati. Bukan pura-pura pingsan. Aku hanya sedang mengalami tribulasi kedua, dikelabui petir langit. Lalu terlahir kembali secara tak terduga di tubuh Jiang Li. Lalu kau adalah? Aku adalah dewa. Yang sudah naik ke langit sejak ribuan tahun lalu. Dewa. Pantasan. Wahahaha. Aku salah. Terima kasih. Dunia ini meski tak sebanding dengan yang dulu, tapi masih cukup indah.
Xiao Lili, ternyata kau di sini. Kenapa kau datang lagi? Merindukanmu, kapan kita bisa berlatih ganda? Latihan apa lagi? Kau ini laki. Tidak malukah mengatakan hal seperti itu? Tidak bisa, kau terlalu kuat, aku harus cepat mengejar langkahmu. Hanya dengan latihan ganda, aku bisa naik tingkat dengan cepat. Xiao Lili, lihatlah aku tak percaya matamu kosong. Kau ini bagaimana? Xiao Lili. Jangan-jangan kau tidak suka rupaku? Jinak, benar-benar jinak. Nanggongi, aku bukan orang dari dunia ini. Suatu hari nanti, aku akan mencari jalan kembali. Aku denganmu.